Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang sedang menyimak video ini, pada saat ini kami melanjutkan kegiatan pendalaman terkait satuan lahan yang ada di Master Plan Pencegahan Karhutla di KHG Pawan Kepulu, Kepulu Pesaguan di Kabupaten Ketapang. Hadir pada hari ini perwakilan para penyusun untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Ekon SDA, Pak Fadli, mengenai mengapa pendalaman ini penting. Kemudian yang kedua, itu ada bagian apa saja hal-hal penting dari master plan dan satuan lahan yang wajib diketahui. Nanti ada rekaman video dari Bu Atik yang kemudian sebetulnya terpisah, tetapi dalam rangkaian ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi nanti akan diinsert. Kemudian yang ketiga, itu akan ada materi penyampaian di mana itu satuan lahan berada, ada apa dan siapa saja, serta apa yang harus dilakukan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga satuan lahan yang nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Kasuma Wijaya dan kemudian diperkuat oleh Pak Nur Fadli. Kemudian yang ketiga, ya mohon maaf, yang keempat itu adalah ada bagian bagaimana master plan dan satuan lahan mempengaruhi program dan kegiatan para pihak, termasuk perangkat daerah. Di bagian ini nanti Bu Harni yang akan menyampaikan dan dilanjutkan dengan apa progres atau misalnya kegiatan bukti-bukti yang ada di lapangan oleh Pak Hendra Gunawan dan Pak Mulyadi. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai langsung saja ke bagian yang pertama, mengapa pendalaman ini penting. Kami persilahkan kepada Bapak Nur Fadli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, ini mungkin webinar series yang kedua setelah beberapa waktu yang lalu, dan pada video sebelumnya kita membahas terkait dengan satuan lahan pada APL yang fungsi ekosistem gambut lindung. Nah, seperti yang di dalam dokumen master plan, bahwasanya pengelompokan daripada beberapa karakteristik tempat tersebut kita bagi-bagi menjadi satuan lahan, dan kalau bisa dikatakan bahwasanya yang pembahasan pada satuan lahan pada malam ini yaitu satuan lahan pada APL FEG fungsi budidaya, kemudian satuan lahan pada APL Pipit Pawon Kepulu, dan satuan lahan APL pada Kepulu Pesaguan merupakan pamungkas ataupun penyelesaian daripada seluruh kelompok lahan yang berada di APL. Jadi penting bagi kami menegaskan kembali dalam pertemuan dengan video ini dilakukan agar pemahaman daripada para pihak ataupun stakeholder yang terkait dalam kegiatan pencegahan karhutla pada landscape KHG Pawon Kepulu dan Kepulu Pesaguan ini dapat dipahami berdasarkan karakteristik batas wilayah ataupun keberadaan daripada satuan lahan pada landscape tersebut, sehingga betul-betul para stakeholder ataupun pihak yang terkait bisa merencanakan kegiatan-kegiatan dan memahami masing-masing kesulitan pada satuan lahan tersebut. Saya pikir demikian, Kang Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fadli telah menjelaskan bahwa ini bagian dari rangkaian pendalaman, jadi ini adalah video yang kedua. Selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada Pak Kasuma Wijaya untuk menyampaikan beberapa hal penting apa terkait peta-peta. Dan yang tadi seperti saya bilang, Pak Jaya ini akan menjelaskan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bu Atik gitu. Jadi memperdalam lagi. Silakan Pak Kasuma Wijaya. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya akan mencoba menjelaskan eh, lokus atau fokus di mana satuan lahan berada.
Apakah tampilan saya terlihat ya? Hmm. Terlihat ya, Terlihat, terlihat. Terlihat. terlihat Pak Jaya. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan dengan satuan lahan kedua, yaitu satuan lahan APL pada pada apa namanya pada fungsi ekologi gambut budidaya di eh, KHG Pawan Kepulu. Ini kalau kita lihat secara umum lokasi KHG Pawan Kepulu dan Kepulu Pesaguan bisa terlihat di dalam gambar ini nih. Nah, ini. Nah, deskripsi secara umum terkait KHG ini sudah disampaikan oleh Bu Atik pada pada bagi eh, pada pertemuan sebelumnya. Kita langsung di sini adalah di mana lokasi satuan lahan APL FEG Budidaya Pawon Kepulu. Kalau di sini kita lihat, kita langsung fokus ke yang warna kuning ini. Nah, warna kuning ini adalah di dalam KHG ini adalah namanya Satuan Lahan APL FEG Budidaya Pawon Kepulu. Secara administrasi, lokasinya ini masuk di sebagian besar di Desa Sungai Besar, kemudian ada bagiannya juga masuk di Pematang Gadung, kemudian di Desa Sungai Pelang dengan luas kurang lebih 2000 2600 hektar ini. 2600 hektar. Kemudian kalau kita melihat tipologinya, nah tipologinya itu, nah di sini eh, terdapat tiga tipologi pada satuan lahan yang kedua ini adalah di sini ada tipologi 3, tipologi 4, dan tipologi 6. Kemudian di mana letak lokasi ini, bagaimana cara mengaksesnya lokasi KHG ini. Kalau kita lihat KHG Satuan Lahan APL FEG Budidaya Pawon Kepulu ini itu berada eh, di jaringan jalan kabupaten. Nah, ini kalau kita lihat ini ada jaringan jalan kabupaten. Ini jaringan jalan kabupaten yang dari Ketapang menuju ke Kendawangan, kemudian juga dari Ketapang menuju ke Jalan Pelang ya, Jalan Pelang ini. Nah, kalau kita lihat eh, nah, kalau kita lihat selain di Jalan Pelang, nah juga eh, terdapat di jalan utama di sepanjang Kanal Gendong. Nah, ini ada kanal besar. Nah, di sini ada kanal kanal besar di sini. Nah, ini namanya kanal Kanal Gendong. Nah, Kanal Gendong ini sepanjang sepanjang jalan Kanal Gendong ini sampai ke eh, hampir ke mendekati Sungai Pesaguan. Ini adalah panjang dari satuan lahan ini gitu ya. Satuan lahan ini. Kalau kita lihat dari sini nih, eh, di sini ada gerbang kanal. Nah, kemudian eh, Bapak Ibu bisa melihat ini banyak apa namanya banyak lokasi-lokasi yang mungkin Bapak Ibu pernah lewat di sini, gitu loh. Nah, ini sepanjang jalan sampai masuk ke dalam eh, bagian sebelah timur di dalam KHG Satuan Lahan
APL ini. Terkait dengan strategi pencegahan karhutla, nah di sini terkait dengan penerapan strategi satu, untuk 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 satuan lahan APL FPG budidaya di Pawan Kepulu ini, eh, terkait peningkatan kapasitas, penguatan regulasi dan penyadaran publik. Berikut pemandu kepentingannya, itu bisa bisa dilihat langsung di halaman 85 eh, buku master plan yang sudah disusun. Kemudian terkait dengan strategi dua, penerapan strategi dua itu terkait dengan penataan dan perbaikan hidrologi. Nah, di sini kita udah bisa lihat di lokasi satuan lahan ini sudah terbangun banyak kanal ya. Sudah lama termasuk banyak kanal di sini. Ada kanal kecil, ada kanal besar. Nah, kemudian di samping sudah ada kanal-kanal yang sudah dibangun ini juga di sepanjang kanal Gendong. Nah, ini kanal Gendong kalau kita lihat nih. Ini kanal Gendong yang besar ini. Nah, ini sudah dibangun tiga sekat kanal. Tiga sekat kanal yang masuk ke dalam SL ini itu yang dibangun oleh Dinas PUTR. Kalau kita lihat lokasinya, nah ini ada tiga ya. Nah, di sini ada tiga, pas dibangun di sini ada tiga. Tiga ini masuk di dalam satuan lahan ini gitu loh. Kemudian selain itu juga terkait dengan strategi dua, eh, terdapat juga lokasi 18 rekomendasi terkait sekat kanal yang di yang direkomendasikan oleh BRGM. Kita bisa lihat sekat kanal yang direkomendasi BRGM. Nah, ini ada kurang lebih ada 18 sekat kanal yang berada di bagian selatan. Nah, di sini sudah banyak sekat kanal yang direkomendasikan oleh BRGM untuk bisa dibangun di sini gitu loh. Kemudian di samping sekat kanal berjumlah 18 tadi juga terdapat sumur bor. Nah, sumur bor yang direkomendasikan oleh BRGM. Nah, ini ada beberapa, banyak ini, ada sejumlah lebih dari 10 eh, pembangunan sumur bor yang direkomendasikan lokasinya di sini oleh BRGM ini. Nah, kemudian terkait dengan eh, penerapan strategi tiga, yaitu perlindungan dan pengelolaan lahan, ini penerapan strateginya sangat dipengaruhi oleh tutupan lahan yang ada pada saat kajian ini dibuat, sekitar penutupan tutupan lahan tahun 2021. Nah, kalau kita lihat di sini tutupan lahannya adalah itu ada dominan semak belukar, kemudian sudah ada eh, kelapa sawit, kemudian ada pertanian lahan kering, kemudian ladang, juga ada sawah, juga ada sawit masyarakat. Nah, dari sini eh, strategi tiga, strategi penerapan strategi tiga di sini untuk yang dominan semak, semak belukar. Nah, semak belukar, ini yang semak belukar, ini semak belukar, semak belukar dan belukar rawa yang ada di sini. Belukar rawa ini eh, kalau kita lihat di lapangan beberapa sudah menjadi sawit. Nah, ini penerapan strateginya adalah penerapan paludikultur dan agroforestry. Selanjutnya untuk
eh, tutupan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat seperti pertanian lahan kering, campuran, kelapa sawit itu eh, direkomendasikan untuk penerapan strateginya adalah perbaikan sistem pertanian adaptif gambut tanpa bakar, dilarang tanpa bakar ya, tanpa bakar. Kemudian untuk eh, penerapan strategi 4 pemantauan gambut dan sarpras ini eh, terkait tipologi yang ada tadi, yaitu yang ada tipologi 3, 4, dan 6 ini penerapannya bisa dilihat di buku Master Plan halaman 86. Berikut pemantau kepentingannya. Ini penjelasan untuk SL, Satuan Lahan, APL, FEG Budidaya untuk eh, yang berada di KHG Pawan Pawan Kepulu. Nah, selanjutnya kita eh, melihat di mana lokasi satuan lahan ketiga. Nah, satuan lahan ketiga itu adalah eh, satuan lahan Pak Jaya, izin ya. Pak Jaya. Barangkali sebelum ke satuan lahan ketiga, saya ingin menambahkan juga terkait identifikasi batasan wilayah untuk satuan lahan kedua. Bisa Oh, silakan. ditampilkan ke poligonnya tadi. Baik, baik. Silakan, Pak. Pak Nah, Fadli. itu tolong ditampilkan poligonnya tadi, Pak Jaya. Ini Poligon poligonnya. yang SL2. Ini SL2 nih yang kuning. Nah, nah, yang kuning. Nah, SL2 yang kuning ini, kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada ikon simpang pelang di situ. Nah, simpang pelang kurang lebih sama. Kalau dari Tugu Kusik atau Tugu Agropolitan itu sekitar 300 atau 6 meter, 300 sampai 600 meter itu terindikasi ada pada satuan lahan APL yang fungsi ekosistem budidaya. Nah, ujung di arah agak ke utara sedikit itu masuk ke daerah Negeri Baru di dekat Simpang Kanal yang kalau orang bilang tutupan. Terus yang di ujung selatannya sendiri itu di bawahnya itu berada hampir di dekat lapangan bola Pematang Gadong yang selatan turun Pak Jaya. Selatan turun, turun ke bawah, paling ujung, paling ujung lagi Pak, Ini lapangan sepak bolanya nih. paling ujung lagi di ujungnya, di ujung bawah, di ujung bola Pak, bukan yang paling bawah lagi, yang di ujung ujung poligonnya. Nah, itu itu berada di dekat lapangan apa bola Pematang Gadong lah. Biasa kalau misalnya kawan-kawan biasa ada kompetisi untuk antar kampung. Nah, sekitar kira-kira kurang lebih satu kilometer ke arah barat itu sudah merupakan batas daripada apa sudah masuk ke dalam batas areal SL APL budidaya. Nah, kemudian kalaupun seandainya eh, kalau yang dilihat yang di lapangan sepak bola Pematang Gadung itu jalan dari kita dari Simpang Pelang menuju ke kanal masuk ke arah Pematang Gadung, terus kanal yang ditampil di peta saat ini itulah kanal yang pas berbatasan dengan lapangan sepak bola. Aturan apa placement-nya tempat-tempat yang kira-kira bisa dihafal seperti itu kira-kira kurang lebih untuk tambahannya Pak Jaya. Silakan Pak Jaya lanjut. Baik. Terima kasih Pak Fadli atas orientasi lapangannya. Berikut kita mencoba melihat eh, satuan lahan yang ketiga, yaitu satuan lahan APL yang ada di eh, dengan status areal moratorium ya, tapi berada di APL. Apakah terlihat di sini ya? Nah, kalau
kalau kita lihat dari lokasi di dalam KHG ini, kita lihat itu ada di eh, paling utara, paling utara. Cuman ini berada di namanya ini adalah Satuan Lahan APL Moratorium atau PIPIP ya, PIPIP tahun 2020 ini kalau tidak salah. Nah ini seluruhnya ini masuk di Desa Makmur Abadi lokasinya. Secara administrasi masuk di Desa Makmur Abadi. Ini kurang lebih 698 hektar. Nah, di dalam satuan lahan ini ada 4 tipologi, yaitu tipologi 2, tipologi 4, tipologi 5, dan tipologi 6 di sini. Kemudian akses menuju ke lokasi ini itu melalui eh, PT Limpah. Ini mudah di sini melalui PT Limpah. Kita lihat kalau kalau dari jalan Simpang Pelang tadi, nah kita kalau beranjak dari Simpang Pelang, dari Tugu Agropolitan, ini kurang lebih perjalanan ke sini hampir 1 jam lah ya, lumayan karena kondisi jalan. Kita bisa masuk melalui Gilar Cafe, nah, bisa masuk melalui Gilar Cafe, kemudian melalui PT Limpah Sejahtera, kita bisa masuk akses menuju ke lokasi ini. Kemudian bisa juga kita melalui jalan jalan di sebelah timur. Nah, ini kita bisa masuk yang akses menuju ke desa Makmur Makmur Abadi gitu loh, ke sini. Atau bisa juga menggunakan speed. Kalau sekarang masih ada speed dari Ketapang kita bisa langsung menuju ke lokasi ini. Nah, ini lokasinya eh, Satuan Lahan APL dengan status moratorium ya. Nah, kalau kita lihat sekali lagi untuk penerapan strategi satu, nah itu bisa bisa langsung dilihat di buku ya, buku master plan. Nah, di sini untuk penerapan strategi dua ini di lokasi ini memang belum ada kanal, belum dibangun kanal di sini ya. Belum dibangun kanal secara gambar, belum dibangun pada saat kajian ini dibuat ya, belum dibuat kanal. Tapi kalau dilihat setelah 3 tahun kemudian, di sini sudah ada kanal dibangun, sudah lumayan, sudah ada kanal dibangun. Nah, penerapannya adalah perlu pencegahan, pelarangan di sini untuk pembangunan kanal. Ini rekomendasinya untuk penerapan strategi 2 ya. Nah, kemudian terkait juga dengan penerapan strategi 2 di sini ada bisa dibangun sumur sumur bor ya untuk pencegahan untuk sumber air untuk pencegahan kebakaran hutan yang direkomendasikan oleh BRGM. Di sini kita bisa lihat sumur bornya. Nah, ada di lokasi ini. Memang kalau kita ambil air langsung ke sungai ini agak agak jauh ya dan tidak ada akses sama sekali. Ini tidak ada akses sama sekali. Nah, Aksesnya itu dari kalau bukan dari Jalan Kebun, Pak dari Jaya itu jalan dari kebun. atas jalannya dari Tembelinah ke Makmur Abadi yang di arah Ini utara. paling ini Nah, itu. jalannya. Kemudian yang di ujungnya itu rencananya akan dibangun jembatan Pawan 6 yang di sungai di dekat lapangan bola Desa Makmur Abadi. Nah, di situ Oh, di sini rencananya yang mau akan bangun dibangun jembatan. jembatan Pawan 6 dari Makmur Abadi menyeberang ke Ulak Medang. Nah, jadi petunjuknya Oh, di situ landmarknya, Pak. ya, ini lokasinya. Jadi nanti bisa juga nanti akses kalau sudah dibangun ya Pak ke arah ini. Nah, kemudian eh, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lahan itu yang berkaitan dengan penerapan strategi 3 ini sekali lagi terkait sama tutupan lahan. Di sini tutupan lahan yang
yang ada pada saat dikaji, pada saat kajian ini dibuat itu ada belukar, kemudian lahan terbuka. Nah, ini eh, juga sudah ada sawitnya juga saat ini. Nah, ini penerapan strateginya adalah di sini penerapan permakultur berbasis pohon dengan sistem agroforestry. Karena ini terkait APL yang tidak bebeneh ya. Ini lokasinya kira. Dan memang kalau kita lihat benar-benar di lapangan saat ini memang ini masih belukar ya, yang bagian bawah ini, yang bagian barat masih belukar. Kemudian sudah ada pembangunan di sini kelapa sawit nih. Kemudian sudah ada dibuka lahan untuk kelapa sawit. Nah, ini eh, yang berbatasan dengan PT Limpah Sejahtera. Nah, ini perlu perlu di apa namanya? Perlu di apa namanya? Di diberi masukan kepada pihak pemangku kepentingan terhadap lahan yang dikelola oleh eh, saya kira ini lahan masyarakat ya. Sudah ada pembangunan ini gitu. Terkait sama penerapan strategi 4 itu bisa dilihat di buku master plan. Kemudian untuk tambahan orientasi lapangan, apakah ada tambahan dari Pak Padli lagi? Cukup Pak Jaya. Paling penting tadi yang untuk mengingat di sebelah timur daripada ruas jalan dari Tembelina, biasanya kalau kita bilangnya itu dari gerbang PGA, terus masuk menuju ke arah Makmur Abadi, di sebelah kiri ruas jalan tersebut pada saat mendekati Makmur Abadi, sebelum kantor desa, sebelum kantor desa di sebelah kirinya atau di sebelah timur daripada jalan tersebut. Nah, itu kira-kira berapa ratus meter tuh sudah masuk ke dalam areal SL PIP APL di PIP tersebut Pak Jaya. Kalau akses-akses yang lainnya memang itu dari kebun, tapi kalau kita lihat di penempatan petanya antara batas area perkebunan itu rata-rata sudah dibangun uh, parit Pak. Jadi memang apa akses yang paling gampang itu dari area kebun ataupun dari luas jalan ke uh, apa desa makmur abadi tersebut. Silakan Pak Jaya lanjut. Baik, terima kasih Pak Padli. Selanjutnya kita beralih ke satuan lahan yang keempat. Satuan lahan yang keempat. Nah, ini. Satuan lahan yang keempat, mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang warna kuning ya. Warna kuning ini namanya satuan lahan APL Kepulu yang berada di KHG Kepulu Pesaguan. Ini lokasi administratifnya, secara administratifnya sebagian besar masuk di Desa Pematang Gadung dan ini memang berbatasan dengan areal berhutan di sini. Lebih tepatnya adalah hutan Desa Pematang Gadung yang ada di sebelah utara. Sebelah utara. Nah, di sini kalau kita lihat tipologi tipologi yang ada di dalam satuan lahan ini komplit ya. 1 sampai 6 ada di sini. Kalau kita lihat tipologinya, nah ini 1 sampai 6 ada di dalam satuan lahan ini. Mengenai akses jalan itu secara secara umum ini tidak terdapat akses jalan ya, kecuali melalui eh, jalan setapak yang bisa dilalui oleh mobil. Itu pun kalau musim hujan hanya bisa nyampe sebelum sungai ini nih. Nah, ini sungai apa? eh Sungai Kepulu ya, Ya, hilir Sungai Kepulu. Kemarin kita coba masuk. Kalau musim nggak hujan, bisalah masuk ke sini ke area lokasi ini. Memang aksesnya tidak mudah.
kita juga bisa melalui menelusuri sungai Sungai Pesaguan ini. Ada akses melalui Pesaguan ini dan memang akses ke dalam ini memang belum 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 begitu terbuka ya karena jauh juga dari jalan utama kabupaten ini Iya, saya kira. sedikit tambahan Pak Jaya kalau untuk yang landscape SL terkait dengan APL di KHG Kepuluk Pesaguan, memang betul seperti kata Pak Jaya tadi, kalau diakses dari arah utara itu pintu masuknya itu biasanya dari ruas jalan Pelang Kepuluk. Biasanya kawan-kawan kalau misalnya yang peraih-peraih minyak tuh masuknya lewat tambang-tambang yang seperti bisa kita lihat di peta Pak Jaya. Dan landscape ini kalau bisa kita lihat, kalau di ujung desa Pesaguan, di arah sekitar di arah tenggaranya itu kan dia sungainya itu bercabang dua, Pak. Kalau yang ke kiri itu ke arah Sungai Kepulu, kalau ke kanannya yang masih masuk Sungai Pesaguan. Jadi ini bisa dikatakan muara daripada Sungai Kepulu. Nah, 4 kilometer dari muara tersebut, kurang lebih 4 kilometer dari muara antara pertemuan Sungai Kepulu dan Sungai Pesaguan tersebut, itu sudah masuk ke landscape SL untuk APL di KHG Kepulu Pesaguan. Dan memang untuk bisa mencapainya juga bisa melalui Sungai Pesaguan, itu ada jalan-jalan untuk peraih. Biasanya Pak, kalau bisa dilihat di peta itu memang kelihatan benar peraihnya biasa keluar dari situ untuk turun ke Sungai Pesaguan yang di sekitar berapa ratus meter di atas Pak. Mungkin itu tambahannya Pak Jaya. Baik, Pak Fadli. Nah, di sini terkait dengan penerapan strategi dua ya. Ini penataan dan pendidikan gambut ini eh, di bagian barat ini sudah ada kanal-kanal di sini. Sudah dibangun kanal untuk pertanian. Kemudian rekomendasi dari BRGM ini untuk pembangunan sekat kanal itu nah ada di kanal-kanal yang sudah pernah dibangun ini. Nah, kita di sini bisa juga melihat setelah 3 tahun disusun master plan ini sudah ada pembangunan kelapa sawit di sini ya. Ini termasuk kanal-kanalnya juga sudah dibangun. Di samping sekat kanal yang berjumlah kurang lebih 7 ya, dari rekomendasi BRGM juga eh, ada rekomendasi untuk pembangunan sumur bor untuk mengantisipasi atau apa sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran karena ini memang rawan terbakar di sini. Itu ada di eh, nah ada di bagian ini dekat bagian bagian utara nih yang masih dekat kanal ini. Ini ada potensi bisa dibangun eh, sumur bor di sini. Kemudian terkait dengan penerapan strategi strategi tiga yaitu perlindungan dan pengelolaan lahan. Ini kalau kita lihat eh, pada saat disusun laporan ini tutupan lahan yang kita kaji pada saat itu adalah di sini ada belukar, kemudian di sini masih ada hutan yang bagian utara ya. Bagian utara ini masih ada hutan rawa sekunder yang bagian dari hutan Desa Pematang Gadung. Kemudian juga sudah ada kegiatan aktivitas tambang. Kemudian juga di sini eh, terlihat ada pertanian, tapi pertaniannya suka terendam air ya. Ini kondisinya di sini. Di bagian ini nih ada nih beberapa. Nah ini kita bisa lihat dalam jarak dekat di sini. Nah ini untuk yang dominan belukar yang bagian bagian sebelah bawah ini. Nah ini yang bagian belukar ini.
Blue Rawa ini itu penerapan strategi duanya adalah berupa penerapan permakultur berbasis pohon atau dengan sistem agroforestry. Selengkapnya bisa dilihat pada buku di halaman 91 ya. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk penerapan strategi 4, bagaimana dilakukan pemantauan, kemudian eh, seperti pembangunan stasiun pengukuran tinggi muka air itu bisa dilihat di buku Master Plan halaman 92. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Fadli untuk lokasi ini, satuan lahan ini. Baik, Pak Jaya, eh, itu mungkin kalau kita melihat agak terpotong karena memang berbatasan dengan SL yang lain, yang dimana SL itu masuk kepada kelompok hutan desa. Jadi kalaupun seandainya eh, pada saat kawan-kawan di hutan desa beraktivitas dan lain sebagainya, ini juga bisa mengakses SL ini. Tapi yang jelas pada saat kalau untuk landmark bagi SL ini yang gampang diingat adalah pertama dia ke arah barat daripada pertemuan antara Sungai Kepulu dan Sungai Pesaguan. Kemudian di sebelah selatan daripada ujung penampakan di Citra ini, yang dimana itu merupakan bekas-bekas tambang terbuka, itu memang masuk ke dalam wilayah SL ini. Ini yang mungkin menjadi permasalahan tersendiri ya, karena penampakan-penampakan daripada bekas galian tambang ini juga tidak-tidaknya mungkin mempengaruhi terkait dengan keberadaan daripada gambut tersebut. Tapi yang mesti diingat kembali bahwasanya peta ataupun data tematik ini merupakan areal indikatif yang dimana berdasarkan peta-peta yang dirilis berdasarkan penafsiran data-data pokok yaitu misalnya gambut dalam sekian meter dan lain sebagainya. Yang paling menentukan adalah pada saat kalau kita ingin mengidentifikasi atau mengklarifikasi keberadaan terkait gambut dalam tersebut memang mungkin tidak-tidaknya perlu dilakukan sebuah uji untuk memastikan terkait dengan gambut tersebut. Mungkin itu tambahan sebagai sebagai pengingat barangkali Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak Fadli. Eh, untuk orientasi lokasi satuan lahan kedua, ketiga, dan keempat, saya kira ini sudah sekaligus sudah disampaikan tadi. Mungkin untuk eh, selanjutnya dikembalikan ke Pak Ali. Oh, Silakan Pak Ali. iya iya. Sebelum kita mengakhiri sesi pemaparan peta ini, Pak Jaya, saya agak lupa tadi. Oh Kalau ya, SL2 itu kan terkait dengan APL yang fungsi budidaya, itu kan ada terpotong-potong berapa tuh? Ada terpotong setidak-tidaknya berbatasan dengan beberapa wilayah. Nah, itu yang memotongnya itu adalah fungsi SL lain. Jadi SL2 ini juga yang penting diingat adalah berbatasan dengan SL1 kemarin. Jadi ini ya. juga menjadi pengingat bagi Bapak Ibu yang mungkin menonton webinar series ini, bahwasanya kalau kita lihat penampakan SL2 di sebelah agak utara tenggara sedikit itu sudah merupakan SL1. Jadi ini kalaupun nanti melihat video ini akan menjadi utuh pada saat kita melihat video sebelumnya. Jadi mengetahui posisi daripada masing-masing SL itu seperti apa. Demikian Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak Fadli. Baik, terima kasih Pak Jaya dan Pak Fadli. Sekarang saya akan menambahkan terkait siapa saja yang ada di SL tersebut dan apa yang harus dilakukan. Baik, di layar Bapak Ibu atau di video sudah terlihat gambaran mengenai apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jaya dan Pak Fadli. Jadi tadi yang pertama Pak Jaya menjelaskan mengenai satuan lahan APL FEG budidaya lah di Pawan Kepulu. Kursor saya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Oh, baik. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihatnya di buku Master Plan halaman 84. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Jaya
dan sebelumnya oleh Bu Atik ya tentang tipologi, misalnya ini juga ada di dalam halaman ini. Jadi ini informasi awal mengenai satuan lahan tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan, karena ini yang memang tadi belum disampaikan oleh Pak Jaya adalah terkait strategi-strategi. Jadi di setiap satuan lahan itu ada 4 strategi. Yang pertama adalah strategi peningkatan kapasitas, penguatan regulasi dan penyadaran publik. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat juga pemangku kepentingannya ada di halaman, mohon maaf, misalnya ada di bagian 12.1. Kemudian untuk strategi 2, penataan dan perbaikan hidrologi gambut, ini juga contoh, ini hanya contoh saja ya. Jadi tidak membatasi, siapa tahu ada dinamika atau perkembangan yang terbaru. Di sini contohnya adalah BRGM bersama Dinas PUTR Ketapang berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I membangun sekat kanal begitu ya, dan sumur bor sesuai dengan arahan RTT dan laporan SID dan DED yang disusun oleh BRGM. Kemudian forum multi pihak kabupaten, dalam hal ini Sekber, PSDA, dan forum multi pihak Lanskap format lingkar di tingkat Lanskap bersama perangkat daerah di pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, NGO, dan masyarakat menjadi forum konsultasi termasuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nanti juga terkait dengan evaluasi ini, Bu Harni di bagian akhir akan lebih menyampaikan lebih dalam. Nah, untuk strategi 3 terkait pelindungan dan pengelolaan lahan, tentang poin apa-apanya lebih detail bisa Bapak Ibu lihat di halaman 85 begitu ya. Nah, ini contoh pemangku kepentingannya adalah Disnakbun bersama Perkim LH dan Disnaker Trans memastikan kegiatan budidaya pertanian perkebunan dilakukan secara adaptif gambut. Jadi menggunakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan termasuk ramah gambut. Contohnya dilakukan tanpa membakar dan juga dilakukan pembinaan praktik-praktik pertanian dan perkebunan yang telah ada. Kemudian ini untuk strategi yang keempat, pemantauan gambut dan sarana prasarana. Nah, ini contohnya misalnya ada TPPG. Nanti mungkin Pak Hendra dan Pak Mulyadi bisa menambahkan mengenai tim penjaga dan pemantau gambut begitu ya, bagaimana bekerja di satuan lahan ini. Kemudian untuk satuan lahan APL PIPIP begitu, ini juga ada informasinya berapa luasnya, kemudian ada semacam uh, ilustrasi gambarnya ya seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu perdalam di halaman 87. Di halaman 88 Bapak Ibu bisa melihat pemangku kepentingannya, tidak perlu saya bacakan, tetapi di sini ada apa saja yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan, itu bisa dilihat. Sebagai contoh saja misalnya ini ada peran karena ini berada ya, contoh nih ya, berada di dekat wilayah area HGU-nya PT Limpak Sejahtera dan PT Artu Energi Resources atau PT Air, maka pemantauan untuk strategi 4 ini dapat dilakukan secara kolaboratif oleh 2 perusahaan dan melibatkan pemerintahan desa serta lembaga masyarakat terdekat yang terkait. Sebagai contoh, KTPA, Kelompok Tani Peduli Api. Kemudian ada Brigade Karhutla yang mungkin juga ini sebetulnya menjadi otoritasnya perusahaan. Kemudian ada Manggala Agni, ada Peleton Desa, dan ada juga MPA, Masyarakat Peduli Api. Kemudian untuk yang SL terakhir yang dibahas di malam ini di video ini adalah satuan lahan APL, area pemanfaatan lain di Kepulu Pesaguan. Jadi ini KHG yang kedua ya, begitu. Ini informasinya juga ada di mana desanya, kemudian seperti tadi yang Pak Jaya sampaikan, dan kemudian disampaikan lebih konteks lokalnya oleh Pak Fadli juga ada di sini. Kemudian ini di halaman 91 Bapak Ibu bisa melihat strategi apa saja yang harus dilakukan, contoh-contoh kegiatannya seperti apa, kemudian pemangku kepentingannya siapa begitu. Nah, secara garis besar sebetulnya pemangku kepentingannya setiap SL itu ketika karakteristiknya sama, itu sebagian besar aktornya juga sama begitu ya.
Nah, ini sebagai contoh, ini ada yang berbeda. Misalnya untuk yang strategi perlindungan pengelolaan lahan, misalnya di sini ya, Dissanakbun Ketapang berkoordinasi dengan Dissanakbun Kalbar, membina para petani dan pekebun mandiri untuk menerapkan pertanian dan perkebunan adaptif gambut. Ini kenapa penting? Karena ini adalah begitu dia FEG-nya adalah FEG budidaya, fungsi budidaya, maka kan boleh ditanami sawit begitu ya, tetapi dengan tetap menerapkan pertanian dan perkebunan adaptif gambut. Nah, begitupun untuk strategi keempat, pemantauan gambut dan sarpras, ini juga nanti bisa disampaikan oleh Pak Hendra dan Pak Mulyadi perkembangan terkini. Dan untuk sesi ini kami rasa cukup. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi yang keempat terkait bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan daerah dan apa yang harus dilakukan ya dalam konteks penerapan regulasi. Ini akan disampaikan oleh Bu Harni, analis kebijakan publik dari Bapeda, bagian dari tim juga begitu. Silakan Bu Harni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang menyimak apa namanya webinar kita terkait pendalaman Master Plan Karhutla berbasis tata kelola gambut di KG Pohon Kepuluk-Kepuluk Pesaguan ini. Eh, dalam kesempatan ini kami mewakili tim ya. Dalam hal ini kami juga menyampaikan tim penyusun rencana aksi daerahnya seperti itu yang sudah sebagai tindak lanjut lebih daripada master plan ya yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Ketapang nomor 48 tahun 2023 begitu. Master plan ini disusun lebih lanjut dengan rencana aksi daerah. Nah, tadi sudah disampaikan juga secara umum oleh Pak Ali Aliansah ya terkait dengan masing-masing SL dan apa saja strategi serta siapa saja pemangku kepentingan yang yang em, yang berperan di setiap SL seperti itu. Mungkin kami lebih menekankan saja terkait ini bahwa karena rencana aksi dan master plan ini sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Ketapang, jadi setiap pemangku kepentingan tentunya berkewajiban untuk melaksanakan master plan ini seperti itu. Dan kami mungkin ingin menyampaikan juga sedikit eh, Bapak Ibu sekalian terkait dengan rencana aksi daerah ini. Ada beberapa, boleh kami share screen ya, izin Pak Ali. Mungkin Silakan Bu ya, langsung Bu. ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Ali ya, di setiap SL itu ada beberapa strategi mulai dari peningkatan kapasitas, penyadaran publik dan eh, penguatan regulasi, kemudian ada penataan dan perbaikan hidrologi gambut, kemudian perlindungan dan pengelolaan lahan serta pemantauan gambut dan sapras. Nah, di situ ada beberapa output yang harus dicapai oleh semua pihak ya. Yang pertama itu salah satu terkait dengan penjarahan publik itu ada pembangunan papan peringatan larangan membakar yang aktor utamanya itu adalah Dinas Perkim LH dan dibantu dan didukung oleh BPBD, NGO, private sector, MPA dan Babin Kamtipmas seperti itu. Kemudian dan seterusnya untuk ini terkait dengan penyadaran publik ya banyak kegiatan-kegiatan untuk memberikan peringatan dan pemasangan rambu-rambu seperti itu di SL1 ini dan aktornya itu hampir sama seperti itu. Dan untuk strategi berikutnya itu yang terkait dengan penataan dan perbaikan hidrologi gambut ini terkait dengan pembangunan sekat kanal di areal berkanal. Nah, ini em, aktor utamanya itu adalah Dinas PUTR dan tentunya berkolaborasi ya dengan BWSK 1 dan BRGM dan seterusnya seperti itu. Nah, ini eh, di dalam master plan ini em, trennya ya jadi ada aktor utama, ada aktor pendukung. Jadi
jika seandainya aktor pendukung tidak terdapat penganggaran dan sebagainya, dia ulangi, aktor utama tidak terdapat penganggaran seperti itu bisa didukung oleh aktor pendukung seperti itu. Jadi kolaborasi tentunya sangat penting dalam dalam pelaksanaan master plan ini. Jadi setiap SL itu hampir sudah ditetapkan seperti apa rencana aksinya begitu. Kemudian di SL3 untuk SL2 dan SL4 ini kan hampir sama ya Pak Alia tadi di APL. Kemudian yang agak berbeda ini di PIPIP ya, atau yang disampaikan Pak Jaya tadi, moratorium atau daerah peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Nah, ini aktor utamanya ini pada umumnya adalah DPM PTSP karena terkait perizinan. Nah, ini mohon kiranya nanti berdasarkan catatan dari Monef tahun sebelumnya juga DPM PTSP ini masih belum mendapatkan informasi menyeluruh terkait dengan master plan ini, dan mohon kiranya pada saat melakukan pemantauan perizinan dan sebagainya, dilakukanlah beberapa rencana aksi daerah seperti sosialisasi, pemasangan rambu dan sebagainya. Dan juga ada peranan dinas terkait juga seperti dinas PUTR yang menjadi aktor utama dan terkait dengan pembangunan sekat kanal dan sumur bor. Kemudian untuk Perkim LH itu terkait dengan bibit paludikkultur ya, kemudian model pembangunan model paludikkultur berbasis pohon dan pelatihan paludikkultur itu Perkim LH, dan juga ada beberapa peranan aktor utama lainnya seperti NGO, pemerintah desa serta private sector seperti itu. Em, Selanjutnya mungkin secara umum seperti itu Pak Ali kami sampaikan. Jadi untuk target waktunya itu setiap tahun ini harus kita laksanakan ya Bapak Ibu sekalian, terutama pada OPD-OPD terkait yang seperti yang kami eh, sampaikan tadi ya. DPM PTSP, Dinas PUTR, Perkim LH, Distanak Bun. Kemudian juga harus berkoordinasi juga dengan lintas sektor di luar pemerintah daerah seperti BWSK 1, BRGM, dan BPBD ya seperti itu. Tentunya pemerintah desa juga yang menjadi mitra ya yang paling berperan di lapangan seperti itu. Em, Mungkin itu saja Pak Ali dari kami. Jadi berdasarkan pemantauan kami juga di apa perencanaan juga OPD terkait juga sudah mulai harus memasukkan ya di perencanaan tahun 2026 nanti, dan sampai dengan tahun berikutnya dipastikan Bapak Ibu sekalian di OPD eh, memastikan kegiatan-kegiatan dalam RAD Master Plan ini Mhm. bisa diakomodir dalam penganggaran di masing-masing OPD terkait, juga termasuk di lintas sektor juga seperti itu, KPH dan sebagainya. Mungkin itu saja dari kami Pak Ali. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Baik, terima kasih Bu Harni, cukup jelas yang ini juga akan menjadi bekal ya buat persiapan nanti Monef begitu. Jadi Bapak Ibu bisa sambil nanti mungkin kembali lagi bisa di apa di apa namanya di rewind ya kalau dalam bahasa kaset dulu. Nah, ini sekarang saya ingin bertanya ke Pak Mulyadi dan Pak Hendra terkait kan ada 4 strategi ya. Nah, ini mungkin saya tanya dulu ke Pak Hendra atau Pak Mulyadi, mohon dibuka mic-nya biar saya tahu ke siapa dulu yang udah bisa saya tanya. Halo Pak Hendra, Pak Mulyadi. Halo Pak Ade, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ke Pak Mulyadi dulu ya. Pak Mulyadi, di beberapa strategi ya itu misalnya ada strategi terkait yang nomor satu itu penataan dan perbaikan hidrologi gambut begitu. Di sana ada informasi pembangunan sekat kanal. Boleh disampaikan Pak secara umum saja sudah ada berapa sekat kanal yang sudah dibangun, kemudian siapa yang sudah membangun dan rencana ke depan? Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas kesempatan terkait dengan penata kelolaan hidrologis gambut di 2 KHG tersebut. Saat ini kami sedang
mendampingi kawan-kawan LPH di Sungai Pelang, Sungai Besak, dan juga Pematang Gadung, yang mana di Sungai Pelang saat ini sudah terbangun 3 unit dan sekarang dalam tahap proses pembangunan 1 unit sekat kanal. Sementara untuk targetnya kurang lebih 4 sampai 5 unit sekat kanal di Sungai Pelang itu di luar hutan desa, namun masih tetap mengacu pada kajian daripada RTT-nya BRGM. Kemudian untuk di Sungai Besar, kita punya target pembangunan sekat kanal permanen sekitar ada 4 unit dan saat ini dalam proses pengajuan untuk proses pembangunan. Sementara di Pematang Gadung kita ada target 3 unit yang akan kita bangun, namun belum terbangun. Ini merupakan program kerjasama antara Tropon Bos dengan LPHD yang kita dampingi. Mungkin demikian Pak Ali yang Untuk dapat saya yang sampaikan. BRGM itu sudah ngebangun berapa, Pak? Untuk yang BRGM, mohon maaf saya belum begitu mendapatkan pastinya informasinya karena terakhir di 2024 kemarin mereka kurang lebih ada bangun 2 unit lagi. Namun untuk totalnya mungkin barangkali Pak Hendra punya detail eh, apa yang sudah dibangun oleh BRGM. Namun Baik, kalau untuk yang di Tropon Bos yang bekerja sama dengan apa MPA dan juga Pokmas, saya rasa sudah membangun 10 unit sebelumnya Pak Ali. baik, Mungkin totalnya yang Tropon Bos baik yang dikerjasamakan dengan MPA dan juga Pokmas serta LPHD mungkin sekarang sudah kurang lebih 14 unit Pak Ali yang sudah baik. terbangun. Terima Terima kasih. kasih Pak Ali. Ya, kemudian singkat saja, Pak. Kan Telepon Bos Indonesia juga bersama BRGM dan mungkin juga ada pihak lain ya atau NGO lain juga melakukan kegiatan pertanian ramah lingkungan ya, pendampingan dan juga pembuatan demplot. Bisa disampaikan singkat saja, Pak. Ini terkait strategi ketiga kalau tidak salah. Oh iya betul Pak Ali. Kita di beberapa tahun terakhir memang kita mendampingi petani ya di landscape tersebut. Kita melakukan apa penguatan kapasitas melalui kegiatan sekolah lapang dan juga membangun learning plot pertanian ramah gambut, Pak Ali. Baik, oke, terima kasih. Pak Hendra, apakah kopi baik? Kalau begitu mungkin saya akan menambahkan juga untuk strategi pemantauan gambut begitu ya, dan pemantauan sarana prasarana itu Telepon Bos Indonesia bersama pemerintah desa dan Format Lingkar, Forum Masyarakat Antar Desa Lingkungan Lestari, itu menjadi inisiator sekaligus pelaksana untuk uh, penjagaan dan pemantauan gambut itu melalui yang namanya TPPG, Tim Pemantau dan Penjaga Gambut di masing-masing desa ada. Dan itu alhamdulillah ini berkat perjuangan kita semua, terutama teman-teman Bapeda, Pak Fadli, Bu Harni, dan ya beserta semuanya, Pak Kepala Bapeda juga berhasil menurunkan amanah dari Perbuk 48 tahun 2003 ini kepada 2 Perbuk yang lainnya, setiap tahun berubah nomornya, begitu. Yang jelas ini terkait dengan alokasi dana ADD, alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten Ketapang, masing-masing ada kenaikan. Bahkan misalnya ketika tahun sebelumnya 2024 itu sekitar 83 juta dan tahun ini sekitar 90-an juta begitu. Ini cukup menarik begitu. Dan saya rasa ini menjadi semangat ya bagi Bapak Ibu yang lainnya yang juga terlibat di dalam pencegahan karhutla ini. Semua sesi sudah disampaikan. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum nanti mungkin ditutup oleh Pak Fadli ya untuk video SL yang 2, 3, dan 4 ini. Kalau tidak ada, saya mohon Pak Fadli untuk menutup. Baik, apabila tidak ada, barangkali kami tentu dari aspek pemerintah dan kita juga tentu dari tim yang merupakan gabungan daripada pemerintah lalu kemudian kawan-kawan di Bos eh, sangat berharap agar media video ini dapat menjadi petunjuk yang sangat optimal bagi kawan-kawan pelaksana
kegiatan di landscape tersebut. Kemudian yang berikutnya, tentu saja apabila ada hal-hal kekurangan dan lalu kemudian ada hal-hal yang masih kurang tepat, mungkin ini bisa menjadi masukan bagi kita ke depannya dan nanti akan kita bahas dalam rapat-rapat pertemuan yang dilakukan secara offline. Tetapi setidak-tidaknya gambaran yang kita sampaikan di dalam video ini bisa menjadi petunjuk bagi kawan-kawan, jadi tidak mengulangi informasi satu kali, dua kali, dan lain sebagainya. Apabila ada hal-hal tertentu cukup merefer pada video ini. Dan yang berikutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan SL di kelompok perizinan, yaitu SL di HGU PT Limpa dan PT Arto. Mungkin mudah-mudahan dari segala kekurangan yang kita evaluasi dari video ini dan video sebelumnya itu dapat kita pakai untuk makin melengkapi dan menyempurnakan pada webinar yang akan kita laksanakan berikutnya. Terima kasih Kang Ali. Baik, terima kasih Pak Fadli, terima kasih Pak Kasuma Wijaya, terima kasih Bu Harni, terima kasih Pak Mulyadi, terima kasih Pak Hendra, dan terima kasih Pak Erwin dari Telepon Bos Indonesia. Dan tentunya terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu yang menonton video ini. Tetap semangat untuk melaksanakan amanat dari Perbu 48 tahun 2023. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Erwin udah bisa di stop, Pak.